Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar memperoleh hasil maksimal sesuai dengan harapan kita. Materi pembelajaran kali ini masih bertemakan tentang berita seputar Indonesia. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi, kamu diharapkan mampu yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Baik anak-anakku, silahkan kalian siapkan catatan dan juga buku paket kalian, dan mari kita belajar secara bersama-sama. Selamat belajar. Baik anak-anak, yang pertama kali yang akan kita pelajari adalah konsep utama meringkas. Di sini untuk konsep utama meringkas ada 3 hal yang benar-benar harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah mendengar atau membaca berita itu sendiri. Yang kedua adalah mencatat pokok-pokoknya atau yang kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai adik Simba. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan yang terakhir, kalian baru bisa menyampaikan kembali secara lengkap dan juga ringkas. Membuat kesimpulan suatu berita, ada 3 hal atau poin penting yang harus kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Yang kedua, kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Sedangkan yang terakhir, harus memanfaatkan ringkasan kita ini sebelum terhadap pokok-pokok informasi. Nah, di sini coba kalian perhatikan, ada konsep utama dalam penyimpulan. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, dari adik Simba tersebut kita bisa menarik kesimpulan dari suatu berita akhirnya menjadi berita yang baik. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama adalah berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Yang kedua adalah berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan Amerika Serikat di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di pusat Pembelanjaan Pacific Place di Bilangan Senayan, Jakarta Selatan. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut itu merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan pula harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, di situ ada konsep utama penyimpulan yang bisa kalian perhatikan atau bisa kalian gunakan sebagai acuan ketika kalian melakukan penyimpulan isi berita. Selanjutnya di sini ada pengertian tanggapan. Ada 4 pokok poin yang terkait dengan pengertian tanggapan ya. Yang pertama adalah tanggapan adalah suatu sambutan terhadap suatu ucapan. Yang kedua, dia isinya berupa kritik atau komentar. Yang ketiga, berkaitan dengan pemberitaan. Yang keempat adalah aspek yang ditanggapi isi berita tersebut dan kebahasaannya. Coba kalian perhatikan pernyataan-pernyataan yang ada di bawah ini.
Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Di sini termasuk tanggapan, isi, dan juga struktur berita. Yang kedua adalah informasi yang disampaikan berita tadi malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cross-check, dengan berita dari sumber lainnya ada yang berbeda, terutama di dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Nah, di sini termasuk tanggapan, isi, dan struktur berita. Sedangkan yang terakhir adalah bahasa yang disampaikan berita cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Di sini merupakan contoh tanggapan yang berkaitan dengan aspek kebahasaannya. Baik anak-anak, dari contoh tanggapan tersebut kita bisa mengambil dua kesimpulan bahwa tanggapan isi berita itu berupa kritik ataupun komentar. Kritik maksudnya hal ini berarti kalian harus memperhatikan hal-hal yang harus diperbaiki. Sedangkan komentar ini berarti adalah pendapat kita terhadap suatu berita baik terkait informasi atau kebahasaannya. Untuk aspek yang ditanggapi terkait isu atau struktur berita itu ada dua. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kelengkapan. Kebenaran itu merupakan apakah data dan informasi yang disajikan adalah fakta di lapangan, sedangkan kelengkapan apakah isi dari berita sudah sesuai atau bisa menjawab secara lengkap terkait struktur dalam suatu berita. Jadi dua aspek ini sangat penting sekali ya. Baik, selanjutnya aspek yang ditanggapi terkait dengan bahasa berita. Yang pertama adalah penggunaan kalimat, yang kedua adalah pilihan kata. Nah, di sini penggunaan kalimat tidak menimbulkan makna ganda atau rancu, tidak bersifat provokatif yang mengarah ke hal negatif. Lalu ada bersifat jelas dan mudah dipahami, sedangkan pilihan kata mulai dari penggunaan kata disesuaikan dengan jenis berita dan istilah yang digunakan pun harus yang familiar. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.